Pelatih selalu bikin kejutan bagaimana cara jitu Shin Tae-yong agar timnas Indonesia bersaing di Piala Asia U23 karena minim persiapan. Pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, mengaku persiapan timnya menghadapi Piala Asia U23 2024 tidak cukup karena minimnya waktu. Namun, ia akan mencari solusi supaya tim Merah Putih bisa bersaing. Piala Asia U23 2024 akan berlangsung di Qatar mulai 15 April mendatang. Tidak lebih dari 2 pekan skuad Garuda Muda melakukan persiapan. Adapun untuk persiapan timnas Indonesia U23 menggelar training camp di Dubai, Uni Emirat Arab mulai 1 April. Tak cuma berlatih, skuad Garuda akan menjalani 2 uji coba menghadapi Arab Saudi, 4 April 2024 dan UEA 4 hari setelahnya. Jujur sebagai pelatih memang kurang cukup waktunya. Akan tetapi yang namanya pelatih harus begitu, kata Shin Tae-yong kepada awak media. Maksudnya dalam waktu yang singkat ini kita harus mencoba membentuk tim ini menjadi lebih baik. Jadi dalam waktu yang singkat ini akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, jelasnya. Shin Tae-yong sadar persaingan di Piala Asia U23 sangat berat. Apalagi, timnas Indonesia U23 berada di grup yang bisa dibilang menyulitkan. Timnas Indonesia U23 ada di grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania, Australia. Qatar dan Yordania punya prestasi di tim senior. Apalagi Qatar juara Piala Asia kemarin. Yordania dan Australia juga tidak bisa diremehkan, jadi saya akan bekerja lebih keras dan semaksimal mungkin agar bisa membentuk tim yang lebih baik, jelas Shin Tae-yong. Di proses naturalisasi, harga pasar Kelvin Verdong unggul dari semua bek timnas Indonesia. Kelvin Verdong akan menjadi bek termahal di skuad timnas Indonesia. Nilai pasar pemain yang menjalani naturalisasi unggul dari semua pemain belakang skuad Garuda. Nama Kelvin Verdong sedang menjadi sorotan. Pemain NEC Nijmegen ini mengaku sedang diproses naturalisasi. Itu hal yang sudah lama aku pikirkan. Dan kalau aku jujur kita sedang proses sekarang, jadi sekarang saya menunggu bagaimana prosesnya. Dan jika prosesnya sudah selesai, kita lihat kapan saya bisa bermain untuk timnas Indonesia, ucap pemain berusia 26 tahun ini di YouTube Yus Anugraha. Nah, jika prosesnya selesai maka Kelvin Verdong akan menjadi bek termahal di timnas Indonesia. Pasalnya, nilai pasarnya unggul dari semua lini belakang. Menukil dari Transfermarkt, nilai pasar Verdong saat ini mencapai 31,29 miliar rupiah. Harga ini unggul ketimbang Jaid Zes 24,33 miliar rupiah. Bahkan bek tengah andalan seperti Rizky Ridho 6,95 miliar rupiah, Justin Hubner 3,48 miliar rupiah, Elkan Bagot 4,35 miliar rupiah, dan Jordi Amat 13,91 miliar rupiah masih terpaut jauh. Sementara untuk bek kiri yang juga belum ada yang mendekati harga pasar Verdong. Shane Patinama memiliki harga pasar 11,30 miliar rupiah. Lalu untuk Pratama Arhan 4,35 miliar rupiah, sedangkan Nathan Choyaon adalah 6,08 miliar rupiah. Hal ini membuat Verdong masih unggul jauh dan terbilang jadi bek termahal timnas Indonesia di masa mendatang. Akan tetapi, jika bicara keseluruhan tim, harga pasar Kelvin Verdong hanya kalah dari Tom Haye yang sebesar 52,14 miliar rupiah. Gelandang timnas U23 Indonesia, Ivar Jenner resmi dilepas FC Utrecht untuk persiapan Piala Asia U23 2024 di Uni Emirat Arab. FC Utrecht melalui laman resminya mengonfirmasi melepas Ivar Jenner ke timnas U23 Indonesia pada Selasa 2 April 2024. Dengan begitu, Ivar dipastikan akan bergabung ke TC Timnas U23 Indonesia di Uni Emirat Arab. Timnas U23 Indonesia bakal berada 10 hari di UEA untuk menjalani persiapan intensif sebelum berlaga di Piala Asia U23 2024 Qatar. Gelandang FC Utrecht dipanggil ke Timnas U23 Indonesia. Tim ini mengadakan 10 hari TC di Uni Emirat Arab untuk persiapan Piala Asia U23 2024. Turnamen ini akan dilangsungkan bulan ini di Qatar, tulis FC Utrecht. Dengan kabar ini, maka Ivar Jenner jadi pemain abroad pertama yang dipastikan dilepas ke Timnas U23 Indonesia. Sebelumnya Shin Tae-yong mengatakan bila 6 pemain abroad akan berbeda-beda waktunya bergabung ke Timnas U23 Indonesia. Selain Ivar Jenner, 5 pemain abroad lainnya adalah Justin Hubner Cerezo Osaka, Pratama Arhan Suwon FC, Rafael Stuik Ado Den Haag, Nathan Choyaon SC Heerenveen dan Marcelino Ferdinand KMSK Deinze. Masih ada di dalam list. Untuk Piala Asia U23 harus menyerahkan 23 pemain, ujar Shin Tae-yong.
Shin Tae-yong akan tetap menunggu para pemain ini bahkan sampai 1 hari sebelum pertandingan. Masih ada waktu sampai 1 hari sebelum pertandingan Piala Asia U23 nanti, jelas Shin Tae-yong. Dalam pemusatan latihan di UEA, Timnas U23 Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba yakni lawan Arab Saudi dan Uzbekistan. Shin Tae-yong memilih fokus untuk mempersiapkan anak asuhnya saat ditanya soal ekspektasinya di Piala Asia U23 2024. Saya bukan Tuhan, jadi saya pastinya berusaha semaksimal mungkin agar dapat hasil yang baik, ujar Shin.